Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di kebun baru kita yang kemarin sudah sempat kita review ya. Nah, sekarang kita sedang ada progres, yaitu kita sudah menanam tanaman selah untuk tumpang sari di kebun alpukat kita ya. Nah, jadi saya akan manfaatkan untuk menanam cabai, yaitu supaya apa? Supaya kebun kita itu tempatnya menjadi ada salah satu tambahan hasil dari kebun alpukat yang sementara itu masih kecil alpukatnya, bisa kita tumpang sarikan supaya ada tambahan dari kebun kita ya. Jadi kita tidak sia-sia menanam alpukat, tapi juga kebun kita bisa kita manfaatkan untuk tambahan tumpang sarinya. Kenapa saya pilih cabai? Karena cabai itu merupakan salah satu tanaman yang tajunya tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi yang kita harapkan tidak akan menutupi tanaman alpukat kita ya. Kalau tanaman yang lain itu takutnya saya nanti dia akan mengalahkan tingginya dari alpukat kita, sehingga apa? Sehingga akan rebutan dari sinar matahari dan unsur hara pada tanaman kita ya. Nah, kita sekarang akan mengecek setelah 2 hari tanam cabai itu seperti apa dan bagaimana cara yang kita akan lakukan. Saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Teman-teman, ini kita kemarin itu sudah tanam ya. Kita sudah tanam cabai kurang lebihnya sekitar 3000 batang ya. 3000 batang kita tanam di sela-sela kebun alpukat kita yang ketinggiannya masih sekitar 1 meteran ya. Nah, jadi tujuan saya menanam cabai itu merupakan salah satu tambahan ya, yang kita harapkan tambahan hasil dari kebun kita selagi kita menunggu tanaman alpukat kita belum menghasilkan ya. Maka dari itu bisa kita selingin dengan tanaman cabai, terong dan lain-lain ya. Nah, ini sengaja tidak kita mulsa ya, karena rencana saya nanti ketika kita akan menyiangi gulma itu saya akan buat guludan yang akan kita tinggikan ke bagian tanaman cabai kita ya. Jadi saya meninggikan guludan itu akan secara perlahan untuk semakin tinggi ya. Nah, jadi kenapa saya tidak menggunakan mulsa seperti itu, karena nanti akan kita tinggikan ya. Jadi nanti ketika tanaman cabai ini sudah mulai agak besar ya, itu yang sebelah sini yang untuk jalan ini itu akan kita timbunkan lagi ke bagian tanaman cabai kita. Jadi nanti lama-kelamaan terbentuklah guludan yang lebih tinggi daripada areal sekitarnya ya. Ini kita tanam cabai kecil ya, cabai rawit. Usia tanam kurang lebihnya 3 hari ya, 3 hari setelah tanam ya. Nah, kemudian kalau kita menanam sayuran juga, itu mau tidak mau kita dipaksa untuk membersihkan areal kebun alpukat kita. Jadi nanti kita pasti kebun kita itu pasti akan bersih terus, bisa terhindar dari gulma dan penyakit ya. Karena mau tidak mau jelas kita akan mengairi sayuran kita, kemudian kita juga akan sering berkunjung ke kebun kita ya. Berbeda kalau kita nggak tumpang sarikan, biasanya setelah kita nanam habis itu kita tinggal ya. Bahkan untuk menyiram aja kita pasti jarang. Nah, maka dari itu nanti tanaman alpukat kita itu pertumbuhannya lama ya. Jadi kelebihan tanaman alpukat itu ya, itu kalau tidak kita siram ya, ketika sudah seperti ini, sudah hidup seperti ini ya, kalaupun tidak kita siram sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu tanaman kita itu tidak akan mati teman-teman. Namun tidak tumbuh juga, dalam arti kata tanaman itu stagnan ya. Itulah kelebihan dari alpukat. Ketika tidak mendapatkan sumber air, dia tidak akan mati, namun tidak akan tumbuh juga. Dalam arti tanaman itu stagnan ya, berbeda dengan tanaman lainnya. Contohnya seperti durian. Durian itu ketika kita tanam umur 3 bulan, 5 bulan, kalau telat kita siram sampai 2 bulan kita siram, pasti tanaman itu mati teman-teman. Beda dengan alpukat. Alpukat itu biasanya kalau tidak kita siram, itu biasanya hanya kurus dan menguning daunnya. Namun ketika ada air hujan lalu sudah kita siram lagi ya, pasti dia akan tunas lagi, akan ngeflash lagi, membentuk tunas-tunas baru ya. Bahkan kalau tanaman sudah cukup umur, itu dia langsung berbunga dan berbuah, karena dia masuk dalam kategori tertekan oleh stres air yang berat ya. Nah, ini tanaman jenis ini yaitu jenis rifai teman-teman ya. Menurut saya rifai ini salah satu tanaman alpukat yang pertumbuhannya bisa dibilang cukup bagus ya. Jadi waktu itu saya itu menanam dengan ketinggian hanya kurang lebihnya 40 cm ya. Sekarang sudah mengimbangi dari yang kita tanam
ketinggian 70 cm dan yang lainnya ya sudah mulai mengimbangi teman-teman ya. Nih teman-teman, ini kita tanam di MDPL kurang lebihnya 60. Kita tanam di MDPL 60 meter ya, yaitu lokasinya di Pekalongan, Lampung Timur ya. Yang kita tanam di areal persawahan. Nah, persawahan yang seperti ini kita jadikan kebun sayuran dan kebun alpukat ya. Mudah-mudahan nanti kebun kita bisa menghasilkan dan bisa untuk percontohan buat teman-teman yang ingin berbudidaya alpukat ya. Karena menanam alpukat itu tidak ada ruginya teman-teman ya. Karena alpukat itu salah satu komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sekali ya. Jadi kita jangan takut-takut menanam, pasti kalau ada hasil produknya pasti ada pembelinya juga. Oh ya teman-teman, kemarin itu banyak juga ya yang bertanya ya, kenapa banyak tumpukan jerami atau tumpukan rumput kering yang ada di tapak tanam alpukat kita ya. Nah jadi teman-teman ya, ini sengaja kita tumpuk ya, kita tumpuk dengan jerami yang sudah mulai membusuk. Jadi sisa-sisa panenan padi tempat tetangga sawah itu sengaja kita kumpulkan, kita manfaatkan sebagai mulsa organik, mulsa alami ya. Nah jadi teman-teman ya, ketika kita tumpuk jerami seperti ini ya, itu jangan takut terkena jamur teman-teman, karena jamur yang ada di jerami padi itu bukan merupakan jamur patogen untuk alpukat ya. Jadi kalau kita buka teman-teman ya, itu perakaran itu sangat bagus sekali teman-teman. Akar-akar putih keluar dari permukaan tapak tanam alpukat ya. Nah jadi ketika banyak akar-akar putih keluar, itu menandakan perakaran tanaman kita itu juga subur ya. Nah karena apa? Karena kelembapan terjaga, dia tidak mudah cepat kering, terutama pada musim kemarau seperti ini ya. Ini bisa menghemat kita dalam melakukan penyiraman ya. Karena kalau kita juga jauh dari sumber air, itu merupakan salah satu kendala kita dalam merawat tanaman ya. Sejatinya alpukat itu sebenarnya dia tidak akan mati ya kalau tidak terkena air 1 bulan ya. Namun pertumbuhan juga akan terhambat teman-teman. Nah jadi kalau kita rajin menyiram juga nanti pertumbuhan juga akan cepat juga. Nah jadi alpukat itu termasuk salah satu tanaman yang tahan akan kekeringan juga sebenarnya ya. Nggak seperti durian yang harus intensif disiram. Jadi kalau alpukat itu nggak kena air lama pun dia tetap masih hidup, cuman juga pertumbuhan juga stagnan teman-teman ya. Nah maka dari itu kita tumpuk semua dengan jerami-jerami padi ini supaya apa? Supaya kelembapannya terjaga. Nanti ketika jerami itu membusuk, dia hasilnya sangat luar biasa sekali untuk pertumbuhan tanaman ya, karena menjadi pupuk organik juga ya. Nah yang kaya akan sumber unsur hara makro maupun mikro teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini buat inspirasi kita ya, bahwa kita juga menanam alpukat itu lahannya masih bisa kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman lainnya ya. Semoga menjadi inspirasi kita, semangat menjadi berkebun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.